Setelah Xiao Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia bergegas pergi. Ketika dia sampai di pintu, Sui Lingling tiba-tiba memanggil. Dia berhenti dan bertanya, kakak senior pertama, apakah ada hal lain? Sui Lingling memejamkan mata, dan wajahnya yang lembut dan cantik tampak kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, saya akan menunggumu kembali setahun dari sekarang. Pada saat itu, Anda tidak hanya harus menghadapi tantangan Anda terhadap Bai Wuxue tetapi juga harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peringkat perang petapa putra surga yang bangga. Terakhir, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Apapun yang terjadi, kamu harus kembali hidup-hidup. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia bisa merasakan kepedulian Sui Lingling padanya dalam kata-katanya. Dia berhenti sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera pergi setelahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bintang berkelap-kelip, membuat langit malam tampak seperti papan catur yang dipenuhi ratusan perubahan. Pepohonan yang menjulang tinggi memenuhi pinggiran hutan binatang buas di provinsi langit tertinggi. Semuanya memiliki dedaunan hijau subur yang menghalangi cahaya bintang dan tidak membiarkannya masuk. Binatang buas mengaum di hutan yang gelap. Terkadang tangisan datang dari dekat, terkadang mereka jauh. Kedengarannya sangat aneh. Di tempat di mana orang tidak dapat melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan, kondisi seperti itu menimbulkan kegelisahan yang signifikan. Namun, para penggarap yang datang untuk menjelajahi tempat ini tidak akan gemetar dalam kegelapan. Jika mereka tidak punya nyali, mereka tidak akan datang ke hutan binatang buas yang terkenal di wilayah Tianwu. Di suatu tempat di dalam hutan, api unggun berkobar, apinya menerangi sekeliling. Dalam kegelapan tak berujung ini, cahaya api terlihat dari jarak 5 kilometer. Selain pendatang baru di hutan binatang buas, tidak ada yang menyalakan api unggun di malam hari, itu berarti bunuh diri. Spirit bis nokturnal yang ganas akan segera menemukan api unggun ini dan segera pergi. Saat ini, 1 kilometer jauhnya dari api, sepasang mata hijau subur menatap sosok putih yang duduk di dekat api. Namun, mereka tidak bergerak maju atau mengambil tindakan apapun. Beberapa monyet roh api dengan perut terbelah digantung di pohon 1 kilometer jauhnya. Darah di dada mereka belum menggumpal. Bau busuk berdarah menyerang hidung, bertahan lama. Monyet roh api adalah binatang roh peringkat 8, eksistensi seperti penguasa yang tak seorang pun berani membuat marah di pinggiran hutan. Makhluk roh manapun dengan sedikit kecerdasan tidak akan melakukan tindakan gegabah setelah melihat mayat di pohon ini. Sebuah lukisan yang dibentangkan melayang di udara di samping api. Sosok berkulit putih itu kini berdiri setengah meter dari lukisan itu, memusatkan perhatian penuhnya pada orang yang tergambar di dalamnya. Seorang gadis mungil dan imut dengan sosok seksi dan cantik sedang merawat api, menambahkan lebih banyak cabang pohon. Api yang berkelap-kelip mewarnai wajahnya yang lembut menjadi merah menyala. Gadis ini memiliki senyuman di wajahnya saat dia menghitung, 1, 2, 3, 4. Ketika dia mencapai angka 9, sosok putih di depan lukisan itu tampak mengalami sesuatu yang menakutkan. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia mundur beberapa puluh langkah. Pria dan wanita itu secara alami tidak lain adalah Xiao Chen dan Ao Jiao, yang telah meninggalkan sekte langit tertinggi. Kebanyakan sekte tidak akan mengizinkan anggotanya melakukan perjalanan terlalu jauh jika mereka telah bergabung dengan sekte tersebut kurang dari setahun. Pertama, mereka takut kecelakaan akan menimpa murid-murid tersebut. Kedua, mereka takut para murid akan segera pergi setelah mendapatkan manfaat dari sekte tersebut. Namun, karena medali pribadi Sui Lingling, penatua pertama dari sekte langit tertinggi tidak punya pilihan lain selain menyetujui lamaran Xiao Chen. Yue Chenxi dan Gong Yang Yu sama-sama pergi menjalankan misi sekte, jadi Xiao Chen tidak mau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah mempercayakan seseorang untuk menyerahkan buah naga kepada Yue Chenxi, Xiao Chen memulai perjalanannya. Rute tercepat menuju domain Vian dari provinsi langit tertinggi adalah menuju ke barat melalui hutan binatang buas. Setelah melintasi provinsi paling barat dari domain Tianwu, provinsi Hunluo, Xiao Chen akan tiba di domain Vian. Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen melangkah mundur, dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Kali ini, Anda bertahan 9 detik. Sebentar lagi, kamu akan bisa istirahat 10 detik. Xiao Chen tersenyum pahit dan mengulurkan tangannya, menggulung potret Kaisar Biru Langit. Dia menghela nafas dan berkata, saya sudah menemukan 32 arah untuk menggambar pedang. Namun, sikap awalnya tampaknya berubah tanpa henti. Dia selalu mampu mengirimkan serangan dari arah yang tidak terduga. Setelah memasuki hutan liar, Xiao Chen tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan godaan lukisan yang menggambarkan Kaisar Biru Langit sedang menghunus pedang. Jadi dia membuka lukisan itu sekali lagi. Sebenarnya, setiap ahli pedang sejati akan seperti Xiao Chen. Ketika mereka melihat teknik pedang yang melampaui pemahaman mereka, tidak peduli betapa anehnya itu, mereka akan menyelidikinya.
Dia segera menemukan bahwa serangan orang di dalam lukisan itu bisa diblokir. Namun, peringatannya adalah seseorang harus menebak arah datangnya pedangnya dengan benar. Jika tidak, seseorang akan binasa dalam satu serangan. Rasa kematian itu terasa sangat nyata. Meskipun Xiao Chen telah mengalaminya berkali-kali, dia masih belum terbiasa, itu sangat tak tertahankan. Namun, tindakan bunuh diri seperti itu memberi banyak manfaat bagi Xiao Chen dalam beberapa hari terakhir. Pemahamannya tentang menggambar pedang meningkat di banyak tingkatan. Menggambar saber mungkin hanya membutuhkan waktu sekejap. Namun, dalam sekejap, perubahan sekecil apapun pada gerakan tubuh, kaki, atau sudut memegang pedang dapat mengakibatkan lintasan pedang yang berbeda. Itu adalah situasi di mana serangan dengan lintasan yang sama dapat menghasilkan efek berbeda di lingkungan berbeda. Lebih jauh lagi, ketika seseorang memasukkan keadaan dan mentalitasnya ke dalam menggambar pedang, mereka bahkan dapat membentuk perubahan baru. Tingkat yang lebih tinggi lagi adalah menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat serangan itu akan berisi pemahaman tentang langit dan bumi, memiliki kendali atas dao surgawi. Pada saat itu, pedang tidak lagi menjadi pedang. Saat ini, Xiao Chen jauh dari keadaan seperti itu. Dia masih berada di level paling dasar, bagaimana dia bisa mengontrol sudut dan lingkungannya untuk menghasilkan perubahan yang berbeda. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di generasi muda atau parubaya di domain Tianwu yang memiliki pemahaman mendalam tentang menggambar pedang. Jika dia bisa memperbaikinya lebih jauh, itu bisa menjadi langkah pembunuhan barunya. Xiao Chen memegang lukisan itu dan memperlihatkan tatapan kontemplatif. Dia bergumam, saya terus merasa lukisan ini tidak sesederhana itu. Seharusnya ada rahasia yang lebih besar di dalamnya. Ao Jiao mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana tidak sesederhana itu? Saya telah melihat sejumlah harta karun tersebut. Itu hanya mengubah pemahaman seseorang tentang teknik bela diri menjadi sebuah kemauan dan memproyeksikannya di atas kertas. Ini adalah jumlah kaisar bela diri yang mewariskan teknik bela diri mereka kepada generasi selanjutnya. Strip giok yang berisi Dragon Tone Art bekerja dengan cara yang sama. Namun, menggambar pedang ini lebih sulit untuk dipahami. Xiao Chen tersenyum tipis dan meletakkan kembali lukisan itu ke dalam cincin semesta. Dia berkata, mungkin. Namun, aku merasa begitu aku memahami semua arah dari menggambar pedangnya, jawabannya akan terungkap dengan sendirinya. Bibir Ao Jiao melengkung, jelas-jelas skeptis terhadap lukisan yang menyimpan rahasia besar. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan melihat sepasang mata hijau subur. Lalu dia berkata, waktunya bangun. Aku harus melakukan beberapa pekerjaan. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan api unggun di depannya. Ao Jiao berubah menjadi seberkas cahaya redup dan memasuki cincin roh abadi. Lampu-lampu di sekitarnya semuanya lenyap, dan malam itu sepenuhnya menyelimuti Xiao Chen. Dia meregangkan tubuhnya dan mengunci mangsanya sebelum dengan cepat dan tiba-tiba berlari mendekat. Kamu. Malam yang gelap sama sekali tidak menghalangi pandangan Xiao Chen. Sosok putihnya melintas di hutan seperti macan kumbang yang gesit, melompati penghalang satu persatu. Dia menempuh jarak 1 kilometer dalam sekejap. Seekor binatang roh yang tampak seperti harimau yang ditutupi bulu seputih salju muncul di hadapannya. Makhluk ini adalah salah satu dari binatang roh peringkat 7 yang lebih kuat, harimau es. Namun, itu tidak menimbulkan tantangan apapun bagi Xiao Chen. Dia punya alasan lain untuk menjadikannya mangsanya. Xiao Chen menarik aura kuatnya ke dalam tubuhnya, tidak membiarkannya bocor. Melakukan hal itu membuatnya tampak tidak berbeda dari orang biasa. Harimau es memandang Xiao Chen, dan naluri pertamanya mengatakan bahwa perubahan ini aneh. Namun, Ice Tiger tidak memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Ketika ia tidak merasakan aura berbahaya, ia tidak dapat menahannya lagi. Ia mendorong dengan keempat anggota tubuhnya, kakinya mengeluarkan kekuatan yang melonjak saat mereka menghantam tanah secara ritmis. Dong, 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 langkah kaki macan es yang berat terbawa jauh ke dalam kegelapan sebelum perlahan menghilang. Melihat macan es semakin dekat, Xiao Chen membiarkan dirinya tersenyum tipis. Dia tidak punya niat untuk mengubah posisinya. Namun, awan ungu yang memenuhi dantian Xiao Chen tersebar dan berubah menjadi intisari yang padat. Intisari mengalir melalui meridiannya seperti sungai yang mengalir deras, bergelombang seiring alirannya. Intisari ini beredar dengan cara yang aneh. Ia hanya melewati 3 meridian di dada, bergerak dalam siklus kecil. Akhirnya, intisari itu melaju, berputar dengan agak liar. Kekerasan tersebut membuat pembuluh darah, tulang, kulit, dan daging Xiao Chen mengeluarkan suara keras yang lembut. Sial, sial, sial. Saat suara-suara itu digabungkan, suaranya tampak seperti auman naga yang mengamuk. Saat suara itu bergerak bersama dengan intisari di dada Xiao Chen, mereka melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan keluar. Namun, suara dan intisari tidak ditemukan. Mereka hanya bisa terus beredar, beredar, dan beredar tanpa akhir. Raungan naga yang dalam menjadi lebih singkat dan tergesa-gesa.
Akumulasi energi membuat Xiao Chen merasa dadanya akan meledak kapan saja. Jika dia mengarahkan kesadarannya ke dalam tubuh ini sekarang, dia akan menemukan bahwa intisari yang beredar di dadanya telah berubah menjadi gambar naga berwarna biru yang terlihat sangat padat dan nyata. Saat auman naga yang dalam menjadi semakin cepat dan singkat, gambaran naga menjadi semakin solid. Sepertinya semua suara berkumpul di intisari berbentuk naga berwarna biru ini. Perasaan kembung di dada Xiao Chen mendorongnya hingga batas kemampuannya. Jika dia tetap tidak melepaskan kekuatan ini, dia akan meledak dan mati. Sekarang, harimau es besar itu tiba dalam jarak 5 meter dari Xiao Chen. Ia mengayunkan cakarnya dengan ganas ke arahnya. Jika dia tetap tidak bergerak, serangan ini akan membuat kepalanya menjadi pasta, tidak peduli seberapa keras kepalanya. Merusak. Xiao Chen, yang tidak bergerak, akhirnya pindah. Namun, dia tidak menggerakkan kaki atau tangannya. Sebaliknya, dia membuka mulut dan tenggorokannya. Intisari berbentuk naga yang lama terpendam meledak dengan cepat. Setelah beredar untuk terakhir kalinya, itu berubah menjadi gelombang suara berbentuk pusaran air yang muncul dari tenggorokan Xiao Chen. Suara keras muncul bersamaan dengan raungan ini, bahkan lebih kuat dari guntur. Dragon Might membanjiri sekelilingnya seolah mampu menghancurkan gunung dan sungai sejauh ribuan kilometer. Harimau es yang berjarak 5 meter di depannya langsung mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mulutnya. Kemudian terjatuh dengan ledakan. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dalam jarak 500 meter hancur satu demi satu dari dalam keluar. Akarnya terbang bersama tanah. Batang-batang pohon yang patah memenuhi udara dengan serpihan-serpihan yang menari secara acak. Harimau es di tanah belum mati. Anggota tubuhnya bergerak terus-menerus. Darah perlahan mengalir dari mulutnya saat matanya terbuka lebar. Xiao Chen membungkuk dan meletakkan tangan kanannya di punggung Ice Tiger. Setelah itu, dia mengirimkan sehelai rasa spiritual dan dengan cermat memeriksa makhluk itu. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Organ dalam harimau es belum hancur, hanya menderita sedikit robekan. Meskipun begitu dekat, seni nada naga Xiao Chen gagal membunuh binatang roh peringkat 7 secara instan. Masih banyak yang harus dia tingkatkan. Yang dilihat Xiao Chen di sekelilingnya, mengukur jarak. Lalu, dia berkata dengan lembut, 500 meter. Jumlah ini jauh lebih luas dibandingkan beberapa hari terakhir. Saya harus terus bekerja keras dan meningkatkan radius efek hingga 1 kilometer. Setelah itu, saya akan berlatih sudut proyeksinya. Adapun cara meningkatkan Dragon Might di gelombang suara, dia masih harus terus berlatih. Dia melompat dan menghilang ke dalam malam, mulai mencari mangsa berikutnya. Binatang roh di hutan binatang buas tidak terlalu kuat. Yang terkuat umumnya adalah binatang roh peringkat 8. Xiao Chen bisa bergerak di sekitar tempat ini sesuai keinginannya, berlatih seni nada naga tanpa rasa takut. Tentu saja, dia mungkin kurang beruntung dan bertemu dengan binatang roh kuat yang keluar dari area dalam atau kultivator lain yang datang ke sini untuk menjelajah. Namun kemungkinan-kemungkinan ini mempunyai kemungkinan yang kecil untuk terjadi. Raungan misterius bergema di malam yang sunyi sekali lagi, menakuti para spirit beast dan para penggarap yang bepergian di malam hari dan membuat mereka gelisah. Teriakan itu terdengar seperti auman ganas naga sejati, sama mengejutkannya dengan sambaran petir. Cukup banyak binatang roh yang terinjak, membuat pinggiran hutan binatang buas menjadi kacau. Hanya ketika langit cerah barulah suara-suara itu menghilang. Keributan itu perlahan mereda. Namun, beberapa kultivator memutuskan untuk tidak kembali ke hutan binatang buas. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkan keributan besar, Xiao Chen duduk di batang pohon yang tebal dan mengedarkan intisari kelelahannya. Namun, dia tidak membiarkan pikirannya beristirahat. Dia dengan cermat meninjau hasil latihan malam itu. Ketika sinar matahari pertama menembus dedaunan lebat dan mendarat di Xiao Chen, dia membuka matanya. Kedalaman matanya berkedip ungu. Saat dia berdiri, dia mengeluarkan ki yang keruh. Semangatnya terasa segar, penat semalam pun sirna. Mungkin saya terlalu picik. Karena seni nada naga berspesialisasi dalam melawan teknik bela diri energi mental, maka kekuatan gelombang suara yang mengintimidasi seharusnya tidak menjadi fokus utamaku. Kemarin, setelah banyak upaya, Xiao Chen masih berjuang untuk memberikan peningkatan nyata dalam kekuatan membunuh seni nada naga, tidak peduli berapa banyak intisari yang dia gunakan. Tepat setelah Xiao Chen mempertimbangkan kemungkinan itu, rasanya seperti lampu tiba-tiba menyala di otaknya. Dia berhasil mengetahui beberapa hal secara instan. Itu benar, intisari memperkuat seni nada naga, tetapi energi mental harus menjadi kekuatan pendorongnya. Seni nada naga harus memasuki lautan kesadaran lawan untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya. Karena seni nada naga melawan teknik bela diri energi mental, bagaimana ia bisa sepenuhnya bergantung pada intisari? Ia harus menggunakan energi mental juga. Budidaya mantra ilahi guntur ungu oleh Xiao Chen memberinya energi mental yang luar biasa tinggi. Jika itu seperti yang dia pikirkan,
maka dia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Dragon Tone Art. Segera mewujudkan pikirannya, dia melompat turun dari pohon dan segera menemukan sapi petir peringkat 7 biasa. Kemudian dia mengedarkan Dragon Tone Art-nya, dan energi mental di lautan kesadarannya melonjak. Ketika Lightning Ox mendekat, Xiao Chen menyipitkan mata dan membuka mulutnya untuk mengaum. Suara naga sejati keluar dari mulutnya, dan energi mental di lautan kesadarannya berkurang 30%. Kekuatan naga dalam gelombang suara meningkat tanpa batas seolah-olah naga Azure benar-benar mengaum dengan ganas. Weng, kepala sapi petir yang menyerang Xiao Chen berdengung seolah-olah disambar petir. Kemudian, benda itu terjatuh. Dia segera pergi dan tiba di hadapan Lightning Ox. Ketika dia memeriksa makhluk itu, dia menemukan bahwa kekuatan hidup sapi petir masih berkembang. Namun, matanya kurang semangat, dan tubuhnya gemetar. Ia tidak memiliki sedikit pun kecakapan tempur, siapapun bisa membunuhnya. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Sambil tersenyum, dia berkata, memang begini caranya. Dibandingkan dengan para kultivator, keuntungan terbesar dari Spirit Beast adalah tubuh fisik mereka yang superior. Di masa depan, ketika saya bertemu dengan Spirit Beast yang kuat, saya akan memiliki cara untuk melindungi diri saya sendiri. Saya hanya ingin tahu seberapa efektif hal ini terhadap para kultivator. Ketika para kultivator maju ke Martial Monarch, mereka akan membuka lautan kesadaran mereka. Energi mental mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang roh, Spirit Beast akan mengalami kesulitan mencapai level yang sama dengan kultivator. Melihat sapi petir tampaknya mulai pulih, Xiao Chen mengedarkan intisarinya dan mengirimkan pedang ungu Qi, memenggal kepalanya. Dia menenangkan dirinya dan melanjutkan perjalanannya. Arahnya jelas, ke arah barat. Sama seperti ini, Xiao Chen melakukan perjalanan di siang hari dan berlatih seni nada naga di malam hari. Sesekali, dia membentangkan lukisan Kaisar Azure dan mencoba memahami lukisan Kaisar Azure yang menggambar pedang. Waktu berlalu hari demi hari. Xiao Chen menjadi lebih akrab dengan seni nada naga. Dia juga menemukan 72 arah berbeda untuk menggambar lukisan pedang Kaisar Biru Langit. Lukisan misterius itu semakin membuat Xiao Chen takjub. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, akan selalu ada serangan yang bisa membunuh dia. Setelah sebulan, Xiao Chen menghitung jarak yang telah ditempuhnya. Dia sudah melintasi beberapa provinsi besar. Sekarang, dia memasuki area dalam hutan binatang buas. Di tempat ini, Spirit Beast yang paling lemah adalah Spirit Beast peringkat 8 puncak, yang sekuat Raja Bela Diri kelas superior tahap akhir. Dari waktu ke waktu, Xiao Chen akan menemukan beberapa binatang roh peringkat 9. Saat dia bertemu dengan Spirit Beast jenis ini, Dragon Tone Art miliknya tidak akan banyak berpengaruh. Satu-satunya pilihannya adalah menjaga jarak untuk menghindari masalah. Dia bergerak dengan hati-hati sepanjang jalan. Sejauh ini, semuanya damai. Meskipun ada beberapa kejutan, namun tidak ada bahaya apapun. Sebenarnya, selama dia tidak bertemu dengan binatang roh peringkat 10 yang langka, dia akan bisa pergi dengan mudah. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuatnya binatang roh peringkat 9, mereka tidak akan lebih kuat dari Bai Wuxue. Sekarang, bahkan Bai Wuxue tidak dapat menghentikan Xiao Chen. Apalagi binatang roh peringkat 9. Setelah sampai di area dalam, jumlah kultivator yang ditemui Xiao Chen berkurang. Namun, jika dia bertemu dengan kultivator manapun yang menjelajahi daerah ini, dia akan tetap waspada dan sangat waspada. Dia tidak bisa meremehkan para penggarap yang berani menjelajahi wilayah dalam. Hati manusia jahat, pembudidaya manusia jauh lebih menakutkan daripada binatang roh. Untungnya, Xiao Chen juga tidak lemah. Orang lain tidak dapat melihat kekuatannya atau melihat harta berharga apapun pada dirinya. Jadi para penggarap lain tidak melihat alasan untuk menantangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, Xiao Chen sedang berjalan di jalan kecil di hutan ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa mendekat dari depan. Bersamaan dengan langkah kaki itu terdengarlah nafas yang memburu. Dia mendengar beberapa suara lain dan menebak bahwa seseorang sedang melarikan diri dari pengejaran. Terlebih lagi, sepertinya situasinya tidak baik. Tidak ingin terlibat dalam masalah apapun, Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah dan melompat ke puncak pohon yang menjulang tinggi untuk bersembunyi. Memang benar, seperti yang diharapkan Xiao Chen. Segera, seorang pemuda penuh luka, mengenakan jubah berlumuran darah dan memegang pedang, muncul di bidang penglihatannya. Pendekar pedang muda ini sepertinya adalah Raja Bela Diri kelas rendah tingkat awal. Sulit membayangkan seseorang dengan kekuatan sekecil itu akan menjelajah ke area dalam hutan binatang buas. Melakukan hal itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. 5 pendekar pedang mengenakan pakaian hitam mengejar pendekar pedang muda itu. Mereka semua memiliki sulaman lambang yang sama di dada mereka. Puci, pendekar pedang muda itu terluka parah. Ketika dia melihat pengejarnya mendekat, dia panik dan tersandung akar yang mencuat dari tanah. Kelima pendekar pedang berpakaian hitam itu tertawa sinis saat sosok mereka melintas. Segera,
mereka mengepung pendekar pedang muda itu. Si Tu Feng, apakah menurutmu kami tidak akan berani mengejarmu jika kamu berlari ke area dalam hutan binatang buas? Kata pemimpin dari 5 pendekar pedang berpakaian hitam sambil tersenyum dingin. Pendekar pedang muda itu memasang ekspresi ngeri saat dia segera berdiri. Tangan kanannya yang memegang pedangnya bergetar. Mengingat keadaannya, dia tahu bahwa nyawanya akan hilang di sini. Peluangnya untuk bertahan hidup tidak bagus. Anda adalah pengganggu yang tidak bisa ditoleransi. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Menghadapi kematian, pendekar pedang muda, Si Tu Feng, mengarahkan pandangannya pada sasarannya, rasa takutnya menghilang. Dia langsung menyerang pemimpin dari 5 pendekar pedang berpakaian hitam, bertekad untuk bertarung sampai mati. Listrik melonjak di sekitar pedang pemuda itu. Saat cahaya pedang menari-nari, suara guntur samar muncul. Ketika digunakan bersama dengan teknik pedang dan kondisinya, itu hampir tidak bisa mencapai tingkat yang sangat indah. Mungkin karena mereka takut akan kekuatan ledakan yang menakutkan dari seseorang yang membelakangi dinding, kelima pendekar pedang berpakaian hitam itu tidak ingin terluka oleh pemuda itu. Mereka memiliki ekspresi mengejek saat mereka perlahan-lahan menghilangkan intisari terakhir Si Tu Feng. Xiao Chen melirik adegan ini dan enggan untuk terus menonton. Kedua belah pihak hanyalah raja bela diri kelas rendah. Pertarungan seperti itu tidak lagi menarik minatnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki rasa iba untuk menyelamatkan orang asing tanpa mengetahui situasinya terlebih dahulu. Xiao Chen, jangan pergi dulu. Selamatkan pendekar pedang itu. Xiao Chen baru saja mengangkat kakinya ketika suara Ao Jiao datang dari cincin roh abadi. Dia tidak punya pilihan selain berubah pikiran. Pendekar pedang muda itu terluka parah sejak awal. Bagaimana ledakan energinya sebelum kematiannya bisa bertahan lama? Tidak lama kemudian, di hadapan tatapan mengejek dari 5 pendekar pedang berpakaian hitam ini, aura Si Tu Feng tiba-tiba anjlok. Kakinya lemas, dan listrik pada pedangnya memudar. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia telah menghabiskan seluruh intisarinya. Bunuh dia, kata pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam kepada 4 orang lainnya sambil tersenyum dingin. 4 lampu pedang dengan ki pembunuh tersembunyi tanpa batas menuju Si Tu Feng. Pendekar pedang itu terbang tanpa ampun ke arahnya, berniat memotongnya menjadi 5 bagian. Si Tu Feng menutup matanya dengan putus asa. Dia merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak terlalu serakah, dia tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Jika dia meninggal, lalu apa gunanya kejayaan dan kekayaan? Bang, 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 angin kencang bertiup, dan 4 tangisan kesedihan terdengar. Si Tu Feng membuka matanya dan terkejut melihat 4 pendekar pedang berpakaian hitam, yang sebelumnya menyerangnya, muntah darah. Kemudian, mereka terbang mundur dengan ekspresi kesakitan yang memutarbalikkan. Pada titik tertentu, seorang kultivator berjubah putih muncul di hadapan Si Tu Feng, memandang ke depan dengan dingin. Pintu masuk ini membuat khawatir pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam. Saat dia memandang Xiao Chen, dia menganggapnya agak tak terduga. Meskipun budidaya Xiao Chen tidak jauh lebih tinggi daripada pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam, ketika dia menyerang, dia melukai 4 raja bela diri kelas rendah hingga melumpuhkan kekuatan tempur mereka dengan satu gerakan. Pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam mencoba memanggil kembali semua ahli di Provinsi Hunluo tetapi tidak dapat menandingi Xiao Chen dengan salah satu dari mereka. Jadi dia tidak bisa tidak menjadi ragu. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda dan mengapa Anda menghalangi bisnis Liu klan kota Azure Peak kami? Pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam bertanya dengan cemberut. Xiao Chen dengan tenang menurunkan tangannya dan menatap pemimpin pendekar pedang berpakaian hitam. Siapa aku bukanlah urusanmu. Namun, kamu tidak bisa membunuh orang ini sekarang. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia telah tampil, menyerang begitu cepat dan sombong, untuk memaksa mereka menyerah dan mundur untuk menghindari kekalahan. Bagaimanapun, tempat ini berada di dekat perbatasan Provinsi Hunluo. Tidak baik jika dia menyinggung beberapa faksi besar dan diganggu. Namun, pendekar pedang berpakaian hitam itu tidak mundur. Sebaliknya, dia mengumumkan klannya. Mungkinkah klan Liu ini merupakan faksi besar? Mata pendekar pedang berpakaian hitam itu melihat sekeliling dengan cemas. Saat Xiao Chen menyerang, Xiao Chen mengalahkan 4 raja bela diri kelas rendah. Dia jelas bukan tandingan Xiao Chen. Namun, Tuan muda pertama klan Liu saat ini sedang memimpin orang-orang. Jika pendekar pedang berpakaian hitam itu bisa menyelesaikan masalah, mengingat kekuatan Tuan muda pertama, dia akan mampu menghentikan orang ini. Selanjutnya, Si Tu Feng ini mengetahui rahasia besar klan Liu-nya dan harus mati. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Setelah mengambil keputusan, pendekar pedang berpakaian hitam itu ingin meluncurkan dirinya ke depan untuk menunda Xiao Chen. Namun, pada saat ini, pedang muncul di tangan kiri Xiao Chen. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya pada pegangan dan sedikit memiringkan tubuhnya ke depan. Seketika, niat membunuh yang tak terbatas tercurah.
Pendekar pedang berpakaian hitam mendapat kesan bahwa banyak mata di udara menatap dingin ke arahnya. Sensasi ini mengejutkan pendekar pedang berpakaian hitam itu. Dia segera menghentikan dirinya, tidak berani maju. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Itu jelas hanya sebuah pendirian. Mengapa hal itu membuatku sangat takut? Mata pendekar pedang berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan saat keinginan untuk mundur muncul secara naluriah di dalam hatinya. Siu, lampu pedang menyala, dan pendekar pedang berpakaian hitam itu dengan cepat mencoba memblokir dengan pedangnya. Namun, tidak ada apapun yang mendarat di pedangnya. Xiao Chen muncul di sampingnya, dan darah muncrat. Xiao Chen telah memotong lengan kirinya. Rasa sakit membanjiri otak pendekar pedang berpakaian hitam itu. Dia berteriak keras dan memucat saat dia terbang mundur, terus-menerus mundur. Keempat pendekar pedang berpakaian hitam yang tergeletak di tanah tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mereka telah melihat semuanya dengan jelas, dan serangan Xiao Chen tampak biasa saja. Mengapa pemimpin mereka tidak memblokirnya? Xiao Chen telah menggunakan posisi menggambar pedang Kaisar Azure dalam pertarungan sebenarnya untuk pertama kalinya. Efeknya cukup bagus. Saat ini, saat Xiao Chen menghunus pedangnya, dia bisa berpindah ke 16 posisi berbeda. Saat menghadapi lawan yang lebih lemah, dia bisa mengalahkan lawannya dalam sekejap. Mata Si Tu Feng terbuka lebar saat dia menyaksikan pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Tanpa diduga, Xiao Chen bisa mengalahkan Raja Bela Diri kelas medial tahap awal dengan mudah. Dari mana sebenarnya orang sebelum saya ini berasal? Saya belum pernah mendengar tentang ahli pedang berjubah putih sekuat itu di kota Azure Peak, bukan, di Provinsi Hunluo. Ayo pergi. Sebelum Si Tu Feng pulih dari keterkejutannya, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan terangkat. Xiao Chen telah menjemputnya dan terbang. Angin menderu di telinga Si Tu Feng saat mereka bergerak cepat di udara. Pada titik ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengklarifikasi keraguan di kepalanya. Xiao Chen hanya turun perlahan setelah terbang dalam waktu yang lama. Ketika Si Tu Feng berdiri kokoh di tanah, Si Tu Feng segera berkata, "Terima kasih banyak kepada teman ini karena telah menyelamatkan saya. Bolehkah saya bertanya siapa nama hebat Anda?" Setelah lolos dari kematian, Si Tu Feng tidak bisa menahan semangatnya. Biasanya, ketika Xiao Chen berinteraksi dengan orang asing, dia tetap waspada dan tetap waspada. Jadi dia tidak menjawabnya tetapi segera mengulangi pertanyaan yang ditanyakan Ao Jiao, "Di mana kamu mempelajari teknik pedangmu?" Pertanyaan ini agak mengejutkan Si Tu Feng beberapa saat sebelum dia bereaksi. Kemudian dia menjawab, "Saya mempelajari teknik pedang saya di Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Saya pernah menjadi murid sekte luar di sana. Setelah gagal menjadi murid sekte dalam beberapa kali, saya kembali ke klan saya di Azure Peak City." Sekolah Pedang Surgawi Abadi, di dalam cincin roh abadi, Ao Jiao mengulangi nama ini 2 kali. Matanya dipenuhi keraguan. Apa asal-muasal teknik pedang orang ini? Mengapa Anda meminta saya untuk menyelamatkannya setelah melihatnya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ao Jiao menjawab dengan lembut, "Itu adalah teknik pedang yang dipahami sendiri oleh Sangmu, pedang cahaya guntur yang melarikan diri dari bayangan. Namun, dia tidak pernah mengajarkannya kepada orang luar. Saya hanya ingin tahu bagaimana dia mempelajarinya." Tentu saja, Si Tu Feng tidak dapat mendengar percakapan keduanya. Setelah membalut lukanya, dia melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, "Teman, dengan menyelamatkanku, kamu mungkin telah menyinggung klan Liu. Bagaimana kalau kamu kembali ke klan situ bersamaku? Apakah klan Liu kuat?" Xiao Chen bertanya dengan penuh minat. Si Tu Feng lupa bahwa Xiao Chen tidak berasal dari daerah ini. Jadi dia menjelaskan beberapa urusan lokal secara detail kepada Xiao Chen. Bagian dari hutan binatang buas ini sangat dekat dengan Provinsi Hunluo. Kota terdekat ke tempat ini adalah Azure Peak City, sebuah kota menengah di Provinsi Hunluo. Ada 2 faksi besar di kota ini, klan Liu dan klan Situ. Kedua klan ini seperti air dan api, telah saling bertarung selama bertahun-tahun. Kepala klan dari kedua klan tersebut adalah setengah sage. Meskipun mereka telah bertarung selama bertahun-tahun, kekuatan mereka hampir sama. Tidak ada yang bisa menang atas yang lain. Karena kepala klan hanya setengah sage, Xiao Chen menjadi santai. Dia menolak undangan tersebut dan berkata, "Tidak perlu. Sampai jumpa di pinggiran hutan dan berangkat dari sana." Si Tu Feng berkata dengan kaget, kepala klan mereka saat ini berada di hutan binatang buas ini. Jika mereka menemukanmu, akan sulit bagimu untuk lolos dari kematian. Menurut pendapat Si Tu Feng, meskipun Xiao Chen kuat, dia hanya bisa memiliki kecakapan tempur seorang Raja Bela Diri tingkat tinggi tingkat akhir. Jika Xiao Chen harus menghadapi Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap akhir, segalanya tidak akan berjalan baik. Si Tu Feng percaya bahwa jika Xiao Chen bertemu dengan setengah sage, dia tidak akan memiliki peluang, bahwa satu-satunya harapan Xiao Chen terletak pada mengandalkan situ klannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya untuk menolak ajakan Si Tu Feng. Orang ini masih belum menyebutkan alasan orang-orang klan Liu mengejarnya. Rupanya, orang ini tidak mempercayainya. Pada saat ini,
Undangan berulang kali ini memiliki tujuan yang jelas untuk merekrut Xiao Chen, mencoba menggunakan potensi konflik antara dia dan klan Liu untuk membawanya ke pihak klan Situ. Melihat undangannya ditolak berkali-kali, Situ Feng menjadi acuh tak acuh, dan dia tidak mendesak lebih jauh. Kita sudah sampai. Jaga dirimu. Setelah meninggalkan area dalam hutan binatang buas, Xiao Chen memeriksa sekeliling. Setelah tidak menemukan bahaya, dia berencana untuk berangkat. Situ Feng melihat sekeliling, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ia berkata, "Sobat, sebenarnya ada benteng klan Situ tidak jauh dari situ. Bagaimana kalau mengantarku ke sana? Pada saat itu, kepala klan kami akan berterima kasih banyak. Saat ini luka saya belum sembuh total. Makhluk roh manapun akan mampu membunuhku. Saya hanya akan aman setelah mencapai benteng." Situ Feng telah mengirim burung pembawa pesan ke klan Situ dengan informasi yang dia temukan. Kepala klan pasti akan bergerak dan membawa semua ahli ke sana. Pada saat itu, ketika klan Situ berperang dengan klan Liu, bantuan tambahan berarti peluang yang lebih baik. Kekuatan Xiao Chen membuatnya layak untuk dilibatkan. Jika Situ Feng bisa mencapai hal ini, maka dengan mempertimbangkan kontribusi sebelumnya juga, kepala klan akan memberinya hadiah besar. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu, pimpin jalannya. Tinggal berjalan sedikit lagi." Situ Feng bersukacita di dalam hatinya dan dengan cepat memimpin, menuju ke benteng klan Situ. Keduanya melakukan perjalanan cepat di hutan lebat. Spirit Beast muncul sesekali. Namun, aura Xiao Chen membuat mereka takut, jadi mereka tidak mengalami penundaan sama sekali. Segera, benteng gunung yang dijaga ketat muncul di hadapan keduanya. Dua kultivator klan Situ melompat turun dari pohon. Situ Feng tersenyum dan bergegas ke depan. Lalu, dia membisikkan beberapa patah kata. Kedua pembudidaya itu menatap Xiao Chen dengan penuh arti sebelum pergi ke benteng. Setelah Xiao Chen melihat ini, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kamu sudah aman di sini. Sobat, jangan terburu-buru pergi." Melihat Xiao Chen masih ingin pergi, Situ Feng meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan agak cemas, "Kepala klan akan segera keluar. Akan ada hadiah besar untukmu." Dengan sedikit mengernyit, Xiao Chen menggerakkan tubuhnya dengan ringan, mengibaskan Situ Feng. "Haha, teman ini pastilah pahlawan muda yang membunuh para penggarap klan Liu." Tawar yang terdengar. Banyak penggarap benteng berkumpul di sekitar seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dengan cepat menuju Xiao Chen. Situ Feng mengungkapkan kegembiraan di wajahnya saat dia bergegas mendekati lelaki tua berjubah abu-abu itu dan membisikkan beberapa kata. Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Xiao Chen, ekspresinya menjadi semakin suram. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Situ Feng untuk mundur. Orang tua berjubah abu-abu itu melangkah maju dan berkata dengan nada murah hati, "Adik laki-laki ini sepertinya tidak asing bagiku. Anda pasti berasal dari tempat lain. Bicaralah, imbalan apa yang Anda inginkan. Setelah menyelamatkan orang-orang klan Situ, saya, Situ Lei, tidak akan menganiaya Anda." Namun, Xiao Chen memperhatikan bahwa para ahli klan Situ di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu telah menyebar menjadi formasi pasukan yang sangat indah. Jika Xiao Chen melakukan gerakan aneh, kelompok orang ini dapat segera menutup rute pelariannya, mengelilinginya, dan segera membunuhnya. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia memegang Lunar Shadow Sabre di tangan kirinya. Kemudian, dia mengambil langkah santai ke depan dan mengambil posisi yang menakjubkan. Semua pembudidaya yang menyebar segera merasa bahwa Xiao Chen sedang menatap mereka. Namun, dia jelas hanya seorang pria dengan sepasang mata. Sikap Xiao Chen tampak sangat tidak biasa seolah dia bisa menghunus pedangnya dalam sekejap dan menebas semua orang di sini. "Tuan tua benar, saya memang bukan dari sini. Saya hanya lewat, dan menyelamatkannya hanyalah masalah kenyamanan. Tidak perlu imbalan apapun." Warna Xiao Chen tetap sama. Dia tidak merasa gugup saat menghadapi Situ Lei yang setengah sage. Cahaya tak terbatas bersinar di kedalaman mata dingin Situ Lei saat dia mencoba melihat melalui pendekar pedang berjubah putih di depannya. Bocah ini tidak dapat disangkal hanyalah puncak raja bela diri kelas medial. Mengapa dia begitu tenang di hadapan orang tua ini? Kartu truf macam apa yang dia miliki untuk membuatnya begitu percaya diri? Situ Lei tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Pahlawan muda memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang tua ini menghormati hal itu. Karena Anda tidak memerlukan imbalan apapun, bagaimana kalau Anda masuk dan minum? Apapun yang terjadi, setidaknya kita harus mengobrol dengan baik." Situ Lei memang seekor rubah tua yang cerdik. Dibandingkan dengan bayi yang tidak sabar dan kasar, Situ Feng, dia benar-benar menyembunyikan niatnya. Kontrasnya tampak menggelikan. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan menjawab, "Tidak perlu. Saat ini aku sedang terburu-buru, jadi aku akan pergi dulu." Saat Situ Lei mendengar ini, ekspresinya tidak banyak berubah.
Dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah. Kalau begitu, kami tidak akan mengantarmu pergi. Namun, Situ Lei memberikan isyarat tertentu dengan tangan di belakang punggungnya, isyarat untuk membunuh kepada para penggarap di sekitarnya. Begitu dia menyelesaikan gerakannya, semua pembudidaya klan Situ akan menyerang Xiao Chen tanpa menunjukkan belas kasihan. Xiao Chen menangkap tindakan lelaki tua ini dengan jelas. Sebelum Situ Lei menyelesaikan gerakannya, Xiao Chen mengambil inisiatif untuk mengambil langkah pertama. Saat Xiao Chen menarik kembali tangannya dari hormat dengan tangan ditangkupkan, dia tiba-tiba meletakkan tangan kanannya pada gagang pedang dan menyelesaikan posisi untuk menggambar pedang oleh Kaisar Biru Langit. Semua penggarap yang menyebar merasa seolah-olah cahaya pedang terbang ke arah mereka. Weng, 10 orang aneh itu dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan menghindar ke kiri atau ke kanan. Pengepungan yang sempurna menjadi berantakan. Xiao Chen mengendurkan tangannya dan menarik ki pembunuhnya. Lalu, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Saya minta maaf, Pak Tua. Itu hanya lelucon. Tolong jangan menganggapnya nyata. Saya kira sikap yang dilakukan Tuan Tua di belakang punggungnya juga dimaksudkan sebagai lelucon. Situ Lei belum menyelesaikan gerakannya, tetapi hal seperti itu telah terjadi. Mau tak mau dia terkejut, meski ekspresinya tidak berubah. Dia segera menarik tangannya dan mengulurkannya ke arah Xiao Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tertawa keras dan berkata, kamu memang pemuda yang luar biasa. Keberanian adik laki-laki sungguh mengagumkan. Xiao Chen mundur 2 langkah dan kemudian dengan tenang berbalik, berangkat dengan santai dari tatapan tidak ramah dari kelompok Raja Bela Diri kelas tinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 kilometer kemudian, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang mengakui kedekatannya. Situasi sebelumnya sejujurnya sangat menegangkan. 1,5 sage, beberapa Raja Bela Diri tingkat tinggi, dan banyak Raja Bela Diri tingkat medial dan tingkat rendah. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Chen harus membayar harga yang sangat mahal untuk melarikan diri. Untungnya, Situ Lei juga takut akan kekuatan Xiao Chen, tidak berani mengambil risiko. Dia tidak bisa mengambil risiko menderita kerugian yang terlalu besar. Orang-orang dari klan Situ ini semuanya tidak berguna. Anda menyelamatkan salah satu dari mereka, namun mereka memperlakukan Anda seperti ini, Ao Jiao mengamuk dari cincin roh abadi. Xiao Chen berpikir keras dan kemudian berkata, secara logika, mereka tidak tahu aku punya banyak harta karun. Saya hanya bepergian melalui tempat ini. Bukan saja aku tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap mereka, tapi mereka juga seharusnya merasa berterima kasih kepadaku. Reaksi mereka sangat salah. Ao Jiao melihat sekeliling, dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya yang indah. Dia bertanya, maksudmu ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Xiao Chen melompat ke pohon di sampingnya dan diam-diam melepaskan rasa spiritualnya. Dia mengangguk dan menjawab, ketika hal-hal aneh terjadi, ada kerusakan yang terjadi. Saya ingin melihat apa yang mereka sembunyikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat di depan benteng gunung, Situ Feng bertanya dengan heran, kepala klan, kenapa kamu membiarkan dia pergi begitu saja? Orang ini sangat kuat. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya, dia mungkin akan menimbulkan masalah, mengganggu rencana kita. Pada saat ini, ekspresi Situ Lei berubah menjadi cemberut, sekarang tampak menakutkan. Dia memandang dengan dingin ke arah sekelompok orang di sekitarnya. Lalu dia menjawab, apalagi yang bisa saya lakukan selain memandangnya? Pengepungan sudah pecah. Akan terlalu sulit untuk membuatnya bertahan. Lebih baik membiarkannya pergi daripada mencari musuh lagi. Sudah waktunya untuk memperjuangkan buah baru lahir putih berusia ribuan tahun. Saya tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Situ Feng mendengar penjelasannya, dia terkejut. Apakah pendekar pedang berjubah putih itu benar-benar kuat? Bahkan kepala klan secara pribadi mengatakan bahwa akan sulit untuk memaksanya tetap tinggal. Namun, melepaskannya berisiko. Asal-usul orang ini tidak jelas. Dia bahkan mungkin berada di sini untuk mendapatkan buah baru lahir putih berusia 1000 tahun, seorang lelaki tua di samping kepala klan berkata dengan agak cemas. Lelaki tua ini memiliki tingkat pengolahan yang tinggi, dan hanya selangkah lagi menuju tahap setengah sage. Dia adalah tetua pertama klan Situ. Situ Lei melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, tentu saja, kita harus berhati-hati. Carilah 2 orang yang pandai melacak orang lain dan minta dia mengikutinya dari jauh. Lihat apakah dia benar-benar hanya lewat saja. Jika tidak, maka tidak peduli berapa banyak usaha yang diperlukan, kita harus membunuhnya. Klan Liu sudah cukup memusingkan. Saya tidak akan mengizinkan siapapun memancing di perairan yang bermasalah. Suara ini terdengar menusuk tulang, dingin dan tanpa emosi, tanpa kehangatan apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas pohon, Xiao Chen menarik indera spiritualnya. Setelah akhirnya memahami apa yang sedang terjadi, dia bergumam, jadi, begitu. Buah putih yang baru lahir memiliki kegunaan yang mirip dengan buah esensi bumi. Itu bisa meningkatkan budidaya seseorang tanpa efek samping. Namun,
yang berkualitas tinggi bahkan tidak akan bertahan 500 tahun. Oleh karena itu, buah baru lahir putih yang berumur ribuan tahun sangatlah langka. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai buah yang bermutasi. Efeknya bahkan bisa menarik perhatian para martial sage. Jika klan situ memperoleh buah baru lahir putih berusia 1000 tahun dan memberikannya kepada seseorang yang mencoba menerobos menjadi setengah sage, mereka akan segera memiliki setengah sage lagi di klan tersebut. Setengah sage setara dengan 50 raja bela diri tingkat tinggi. Mengingat hal itu, keseimbangan antara situ kota Azure Peak dan klan Liu akan rusak. Tidak peduli klan mana yang memperoleh buah baru lahir putih berusia 1000 tahun, klan lainnya akan menderita bencana, baik kepunahan atau pengasingan dari kota Azure Peak. Hai, Guru Sampah, apakah Anda mempunyai ide-ide aneh di kepala Anda? Pikirkan baik-baik. Kekuatan gabungan dari kedua klan adalah 2,5 sage, 30 atau 40 raja bela diri tingkat tinggi, dan lebih dari 100 raja bela diri tingkat medial. Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen tampak tergoda, dia mengingatkannya. Xiao Chen menjawab dengan lembut, itu memang pemikiranku. Agar aku bisa menerobos ke raja bela diri tingkat tinggi, aku perlu menggunakan setidaknya 200 mutiara pengumpul roh tingkat medial. Itu adalah angka astronomi. Buah baru lahir putih berusia ribuan tahun ini sangat cocok untuk situasi saya. Ao Jiao terus menasihati Xiao Chen, namun, mengambil makanan dari mulut harimau adalah tantangan yang terlalu berat. Ingat, ada 2,5 sage dan sejumlah ahli martial monark di belakang mereka. Xiao Chen melompat turun dari pohon dan berkata dengan tenang, saya tahu batas kemampuan saya. Ada perbedaan kekuatan di antara para setengah sage. Setengah sage ini jauh lebih lemah dari Bai Wuxue dan 7 raksasa lainnya. Yang paling penting adalah kedua orang ini tidak bekerja sama. Mengingat itu, saya mempunyai peluang bagus. Suara langkah kaki ringan mencapai telinga Xiao Chen. Dia memeriksa dengan sense spiritualnya dan melihat dua pria berpakaian hitam menyelinap ke sana kemari. Mereka berdiri di atas pohon yang jaraknya 500 meter, mengawasinya dengan cermat. Kedua pembudidaya berpakaian hitam menarik aura mereka dan menjadi seperti batu, tanpa kekuatan hidup yang terlihat saat mereka menempel di dekat pohon. Keterampilan dua petani berpakaian hitam dalam bersembunyi sangat mengesankan. Sayangnya bagi mereka, rasa spiritual Xiao Chen jauh lebih kuat daripada persepsi atau energi mental kultivator biasa. Dengan jarak sejauh itu, kedua pembudidaya berpakaian hitam tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan terus berjalan maju seolah tidak ada apa-apa baginya di sini. Sepertinya tidak ada yang salah. Namun, niat membunuh muncul di matanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benteng Liu klan kota Azure Peak di hutan binatang buas juga memiliki penjaga yang merangkak di atasnya, tempat yang sangat aman. Gubuk kayu berdiri tegak di benteng pegunungan ini. Para penjaga yang berpatroli di tempat itu semuanya memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Eselon atas klan Liu berkumpul di salah satu gubuk kayu ini, dengan cemas mendiskusikan tindakan pencegahan. Para tetua klan Liu memadati meja kayu rosewood persegi panjang. Beberapa penggarap lainnya berdiri di belakang kursi. Demi buah baru lahir putih berusia ribuan tahun, klan Liu telah memobilisasi para elitnya. Murid Liu klan yang paling lemah di sini adalah Raja Bela Diri tingkat medial. Seorang lelaki tua berbaju brokat hitam duduk di ujung meja. Dia memancarkan kekuatan dari ekspresi tenangnya. Pria ini adalah kepala klan-klan Liu, Liu Chen. Seorang pemuda berdiri di samping Liu Chen, putra sulungnya, Liu Enze, seorang raja bela diri tingkat tinggi. Jika mereka mendapatkan buah baru lahir putih yang berumur 1000 tahun, buah itu akan diberikan kepada Liu Enze untuk menerobos ke setengah sage. Kepala klan, bawahan ini tidak mampu. Pada akhirnya, Si Tu Feng berhasil melarikan diri. Seorang pendekar pedang berpakaian hitam dengan hanya tersisa lengan kanannya berlutut dengan kepala di tanah, tidak berani untuk bangun. Liu Chen berkata tanpa ekspresi, bangun. Apakah Anda menangkapnya atau tidak, tidak ada bedanya. Setelah dia mengetahui tujuan kita, dia akan mengirim kabar ke Situ Lei, si tua berkabut itu, melalui burung pembawa pesan secepat yang dia bisa. Seorang lelaki tua yang duduk di sebelah kanan berkata dengan agak tak berdaya, para pengintai melaporkan bahwa Situ Lei telah membawa semua ahli klannya ke benteng mereka di hutan binatang buas. Sepertinya mendapatkan buah baru lahir putih berusia ribuan tahun kali ini akan sulit. Buah baru lahir putih berusia ribuan tahun tidak diragukan lagi memiliki binatang buas roh yang menjaganya. Saat ia matang sepenuhnya, ia bahkan mungkin menarik binatang buas roh dari jauh. Merebut buah baru lahir putih berusia ribuan tahun dari binatang buas roh ini sudah sangat sulit. Sekarang klan Situ terlibat, akan ada banyak jumlah yang tidak diketahui, sehingga klan Liu tidak bisa tidak khawatir. Liu Chen mengungkapkan tatapan ganas. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Dia berkata dengan suara dingin, hanya ada satu klan penguasa di Azure Peak City. Orang tua ini sudah terlalu lama menanggung kabut tua itu, Situ Lei. Karena dia berani datang ke sini, maka saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkannya.
Cahaya aneh muncul di mata Liu Enze yang berdiri di satu sisi. Dia berkata, "Ayah, seorang pendekar pedang misterius berjubah putih menyelamatkan Si Tu Feng. Pendekar pedang berjubah putih itu bisa dengan mudah melukai 5 raja bela diri, kita harus tetap waspada terhadapnya." Pendekar pedang berbaju hitam berlengan satu itu mengungkapkan tatapan penuh kebencian saat dia berkata, "Saya setuju." Klan Head, orang ini memiliki asal-usul yang dipertanyakan dan sangat kuat. Jika dia mendukung klan Situ ketika buah baru lahir putih berusia 1000 tahun sudah matang, situasinya akan merugikan kita. Klan Situ dan klan Liu sama kuatnya. Satu pihak yang mempunyai pembantu akan merusak keseimbangan kekuatan. Apa yang dikatakan orang ini memang pantas. Enze, bawa beberapa orang dan periksa dia. Jika dia hanya seorang kultivator yang lewat, lupakan saja. Ini adalah masa kritis. Jangan menimbulkan masalah tambahan, kata Liu Chen setelah berpikir sejenak. Pendekar pedang berpakaian hitam berlengan satu dengan cepat menolak, "Kepala klan, dia melukai kultivator klan Liu kami dan memotong lenganku. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja?" Tatapan Liu Chen berubah dingin saat dia melihat ke arah pendekar pedang berlengan satu yang mengenakan pakaian hitam. Dia berkata dengan dingin, "Dasar sampah. Aku sudah tidak menegurmu karena membiarkan Si Tu Feng melarikan diri, dan sekarang kamu berani mempertanyakan keputusanku." Dada pendekar pedang berbaju hitam berlengan satu itu menegang saat dia merasakan Liu Chen membunuh Qi. Tubuhnya merosot ke bawah, dan dia tidak lagi berani berbicara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Senja semakin dekat, Xiao Chen menemukan ladang kosong dan menyalakan api. Kemudian dia mulai memanggang beberapa daging spirit beast yang dia buru. Kedua pengintai klan Situ bersembunyi diam-diam di pohon 500 meter di belakang Xiao Chen. Mereka menarik aura mereka dan menggunakan sisa cahaya untuk mengamatinya. Kedua pengintai itu bergerak dengan sangat hati-hati dan hati-hati, takut menarik perhatian Xiao Chen. Ngomong-ngomong, Ao Jiao, bagaimana hubungan Kaisar Guntur dengan sekolah pedang surgawi abadi? Bagaimana mereka tahu pedang bayangan yang melarikan diri dari cahaya guntur? Jika Si Tu Feng tidak menggunakan teknik pedang ini, Xiao Chen pasti sudah lama pergi. Mustahil bagi Xiao Chen untuk tidak penasaran. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, merasa sangat tidak yakin. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi bingung saat dia menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu. Saya tidak ingat sangmu mendirikan sekte apapun." Zizi, Xiao Chen telah menusuk daging emas sapi buas emas. Saat api memanggang daging, terdengar suara mendesis. Permukaan dagingnya terbelah, dan minyak kemasan mengalir keluar. Dagingnya mengeluarkan aroma yang kuat dan sangat menggugah selera. Xiao Chen dengan tangkas memutar dahan pohon dan memandangi daging sapi itu. Dia berkata dalam hati, karena dia tidak mendirikan sekte sendiri, lalu apakah Kaisar Guntur meninggalkan manual rahasia? Ao Jiao bahkan tidak berpikir sebelum menjawab, dia meninggalkan beberapa manual rahasia. Namun, saya yakin orang lain tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak mungkin mereka bocor. Lalu apakah dia punya murid? Jika dia memiliki murid, tidak aneh jika tekniknya bocor. Ao Jiao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sangmu selalu berpindah-pindah sendirian. Dia bahkan tidak punya banyak teman. Bagaimana dia bisa mempunyai murid? Karena kitab rahasianya tidak tersedia dan tidak ada ahli warisnya, Ao Jiao merasa sangat aneh melihat pedang cahaya guntur yang melarikan diri dari bayangan milik Kaisar Guntur sekembalinya ke alam Kunlun setelah 2000 tahun. Setelah daging sapi emas siap disantap, Xiao Chen merobek sepotong daging sapi. Saat dia menikmati kelezatannya, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta dan mulai minum. Dia duduk di samping api unggun, makan dan minum dengan ringan. Setelah Xiao Chen selesai makan, dia berdiri dan menggeliat. Kemudian, dia memegang lunar Shadow Sabre di tangannya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, untuk mengetahui kebenarannya, aku hanya perlu mengunjungi sekolah pedang surgawi abadi. Tentu saja, syaratnya adalah aku bisa bertahan hidup dengan menyambar buah putih baru lahir yang berumur ribuan tahun. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat berbalik, langsung menggambar lunar Shadow Sabre. Cahaya pedang yang cemerlang segera menerangi hutan yang gelap. 500 meter jauhnya, pohon yang disembunyikan oleh dua pembudidaya klan Situ meledak, membuat mereka benar-benar terkena Xiao Chen. Ayo pergi, orang ini sudah lama menemukan kita. Kedua penggarap Situ klan yang terkejut tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum berpisah untuk berlari. Tatapan Xiao Chen tertuju pada kultivator klan Situ di sebelah kiri. Dia tersenyum tipis dan mendorong dari tanah. Gambar Azure Dragon muncul di bawah kakinya dan membawanya ke udara. Kedua pengintai itu berspesialisasi dalam persembunyian dan pelacakan. Mereka tidak memiliki budidaya yang tinggi, tidak lebih dari Raja Bela Diri kelas rendah. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Xiao Chen? Bahkan jika Xiao Chen hanya menggunakan setengah kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuh keduanya. Saat gambar Azure Dragon bergerak ke atas dan ke bawah, dia segera menyusul.
Tanpa repot-repot mengatakan apapun, dia memasukkan intisari murni yang dikaitkan dengan petir ke dalam pedangnya dan segera membunuh salah satu dari dua pengintai dengan satu pukulan. Listrik di bilah pedang membuat darah di atasnya menjadi kabut merah. Kabut menggantung di udara dan bertahan, membuat tempat itu menjadi merah. Xiao Chen menyipitkan mata sedikit, matanya menembus kabut merah, dan mengejar orang lain. Ketika pengintai yang tersisa mendengar jeritan darah rekannya yang mengental, dia langsung memucat. Rekannya meninggal dalam sekejap. Siapa sebenarnya yang dikirim oleh kepala klan untuk mereka ikuti? Cambuk ekor naga biru. Angin kencang bertiup, dan tubuh Xiao Chen bergerak membentuk busur, melewati sebatang pohon tinggi. Kemudian, dengan suara, "Sou," dia tiba di hadapan pengintai lainnya. Orang itu berlari dengan cepat, tetapi Xiao Chen dengan santai mengirimkan tendangan berisi kekuatan 500 ton. Kemanapun kakinya melangkah, ruang bergetar. Bang! Tendangan Xiao Chen mendarat di dada pengintai itu dengan kecepatan kilat, mematahkan semua tulang rusuknya. Kekuatan itu melonjak dengan liar ke seluruh tubuh pengintai, menghancurkan semua organ dalam. Pengintai itu memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali dengan ekspresi kesakitan. Dia menabrak pohon tinggi dan memuntahkan lebih banyak darah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berjalan dengan tenang. Saat dia mendekati pramuka, mata pramuka dipenuhi dengan keputusasaan dan rasa sakit. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika kamu ingin hidup, katakan yang sebenarnya, kata Xiao Chen dengan nada dingin sambil melihat ke arah pengintai. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Kekuatan luar biasa yang dapat mematahkan pengintai dengan mudah dan aura yang sangat tajam membuatnya panik, dia tidak berani melawan. Pengintai itu merosot ke pohon dan bertanya dengan suara bergetar, apa pertanyaannya? Xiao Chen menatap pramuka dengan dingin sebelum berkata, ceritakan semua informasi yang kamu miliki tentang buah baru lahir putih berusia ribuan tahun. Pramuka itu membeku sejenak. Tampaknya bermaksud berpura-pura tidak tahu, dia berkata, saya tidak. Bang! Sebelum pramuka menyelesaikan kalimatnya, Xiao Chen mendaratkan tendangan lagi di dadanya. Kekuatan yang sangat besar menghancurkan pohon di belakang pengintai, dan dia terbang lebih jauh ke belakang. Setelah pengintai itu menyentuh tanah, dia berguling terus-menerus. Pada saat ini, semua organ dalamnya rusak parah dan tulang rusuknya patah. Kulitnya menjadi pucat pasi, wajahnya sama sekali tidak berlumuran darah. Xiao Chen melangkah maju dan berkata dengan tenang, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku dapat memperoleh informasi dari orang lain. Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda berbicara atau tidak? Melihat Xiao Chen sangat tegas, pengintai itu menatapnya dengan ngeri dan sedih. Pramuka tidak lagi berani menunda. Dia berseru, saya akan bicara. Aku akan bicara. Saya akan mengatakan semuanya. Hanya saja, jangan bunuh aku. Setelah mendengar informasi pengintai, Xiao Chen memperoleh pemahaman lengkap tentang situasinya. Buah baru lahir putih berusia 1000 tahun membutuhkan 7 hari lagi untuk matang sepenuhnya. Waktu yang matang ini adalah alasan mengapa kedua klan tidak terburu-buru untuk bergerak. Buah putih baru lahir juga memiliki binatang roh peringkat 9 yang menjaganya. Ketika mencapai kedewasaan, itu akan menarik lebih banyak lagi spirit beast yang lebih kuat. Beri pesan pada Situ Lei untukku. Katakan padanya bahwa dia tidak bisa dipercaya dan saya sangat marah. Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah dan segera meninggalkan tempat ini. Apakah kamu tidak takut dia mengungkapkan sesuatu? Apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi? Ao Jiao merasa tindakannya aneh. Dengan membiarkan orang ini kembali, Situ Lei akan mengetahui bahwa Xiao Chen tertarik pada buah baru lahir putih berusia ribuan tahun, yang akan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang sambil tersenyum. Karena aku sudah berjanji, tidak perlu membunuhnya. Terlebih lagi, membiarkan dia kembali hidup-hidup mungkin bisa membantuku. Situ Lei adalah seorang lelaki tua dan licik. Dia sangat berhati-hati. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup klannya, jadi dia akan lebih berhati-hati. Xiao Chen telah mendengar lokasi buah baru lahir putih berusia 1000 tahun dari pengintai klan Situ itu. Itu berada di gundukan kecil dekat hutan binatang buas. Tanpa harus berpikir panjang, Xiao Chen dapat menebak bahwa gundukan ini memiliki banyak pembudidaya dari klan Situ dan Liu. Tidaklah bijaksana untuk pergi ke sana saat ini. Bagaimanapun, dia masih punya 7 hari lagi sebelum buah baru lahir putih berusia 1000 tahun itu matang. Tidak perlu terburu-buru. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan lukisan Kaisar Azure dari cincin semesta. Lalu dia perlahan membukanya. Setelah terbuka sepenuhnya, benda itu melayang di depannya. Saat digunakan dalam pertarungan sebenarnya, menggambar pedang Kaisar Biru Langit menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen telah mengalaminya sendiri. Terlebih lagi, dia baru saja menggaruk permukaannya. Mengingat kekuatan tempur yang ditunjukkannya sekarang, jika dia bisa lebih mengasah penguasaannya, itu akan menjadi lebih mengesankan. Oleh karena itu, ketertarikan Xiao Chen pada lukisan misterius ini semakin meningkat.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap orang yang digambarkan. Orang dalam lukisan itu mengenakan jubah tempur Azure Dragon. Rambut panjangnya tergerai, dan dia terlihat sangat tampan. Jika orang lain melihat potret ini, mereka akan mengetahui bahwa orang ini mirip dengan Xiao Chen. Namun, sepasang mata itu memberi kesan telah melihat perubahan besar, tampak sangat kuno. Tidak diketahui berapa banyak pengalaman dan berapa tahun yang harus dikumpulkan sebelum seorang pemuda bisa mendapatkan tatapan yang tak bisa ditembus. Siu, tiba-tiba, orang dalam lukisan itu bergerak, dan lampu pedang menyala. Namun, seseorang tidak dapat mengetahui apakah pedang itu bergerak terlebih dahulu atau orang tersebut bergerak terlebih dahulu. Xiao Chen telah melihat lintasan serangan ini sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat Kaisar Azure dengan jelas, dia bisa mengandalkan naluri samar-samar dan dengan cepat menarik pedangnya untuk memblokir. Bagi yang lain, Xiao Chen tidak bergerak, sepertinya dia telah menjadi patung saat ini. Namun, bagi Xiao Chen, semangatnya mengalami konfrontasi yang intens. Pertarungan dalam pikirannya ini bahkan lebih menantang daripada pertarungan dengan Bai Wuxue, menguras semangatnya dengan kecepatan yang lebih cepat. 10 detik kemudian, Xiao Chen memucat dan mundur 10 langkah. Baru setelah sekian lama kengerian di matanya perlahan memudar. 10 detik, saya akhirnya menahan 32 serangan dan menemukan dua arah lain dari mana pedang itu berasal. Xiao Chen menggulung lukisan itu dan menutup matanya. Kemudian dia mulai memahami pertarungan sengit yang ada dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen meletakkan tangannya di gagang pedang di pinggangnya pada suatu saat, mengambil posisi yang aneh. Dalam imajinasi Xiao Chen, sesosok tubuh melompat keluar dari tubuhnya, menuju pepohonan yang menjulang tinggi di depan. Segala macam pemandangan muncul di benaknya saat lampu pedang menari. Cahaya listrik menyebar kemana-mana, dan setiap sosok menggunakan lintasan berbeda untuk menggambar pedang. Semua pohon terbelah menjadi dua dalam imajinasi Xiao Chen. Daun-daun berserakan di mana-mana dan terbang tertiup angin kencang. Ketika orang ke-34 melompat keluar, mata Xiao Chen juga terbuka. Auranya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun dia jelas hanya memiliki sepasang mata, dia mengunci 34 pohon di depannya. Siu, mematuhi perasaan di hatinya, Xiao Chen menghunus pedang di tangannya secara alami. Cahaya pedang yang menyilaukan dan cemerlang muncul di malam yang gelap, menjadikannya seterang siang hari. Kabisa, 34 pohon di depan langsung terbelah menjadi dua. Deretan pohon tumbang dengan suara gemuruh. Ketinggian sisa tunggul semuanya bervariasi, tidak ada yang sama. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, wajahnya berseri-seri meskipun dia sendiri. Ternyata mandau itu bisa ditarik seperti itu. Jika itu hanya membagi pedangki menjadi 34 bagian pada saat menggambar pedang, prestasi sulit seperti itu masih mungkin dilakukan oleh ahli pedang generasi muda. Namun, karena setiap helai pedangki memiliki lintasan, posisi, dan kekuatan yang berbeda, tidak ada seorang pun, selain ahli seni sejati, yang mampu melakukannya. Tuan muda pertama, ada keributan di sana. Ayo pergi dan lihat. Tiba-tiba, telinga tajam Xiao Chen menangkap beberapa langkah kaki dan suara orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Ketika Xiao Chen memeriksa dengan sens spiritualnya, dia menemukan 8 raja bela diri kelas tinggi klan Liu yang berjarak 3 km, dipimpin oleh seorang pemuda dan menuju ke tempat ini. Lampu pedang menari dengan liar, menghancurkan semua pohon di depannya menjadi serpihan. Setelah Xiao Chen menghapus tanda latihannya, dia melompat ke udara dan menarik auranya, bersembunyi di pohon terdekat. Dong, 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 langkah kaki itu semakin dekat, dan kelompok Liu Enze muncul di tempat Xiao Chen berlatih. Liu Enze melihat sekeliling dengan santai. Setelah melihat pohon-pohon ditebang hingga tidak dapat dikenali lagi, dia menutup matanya dan merasakan sisa intisari yang disebabkan oleh petir di udara. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, lihatlah sekeliling. Intisari ini serupa dengan target kita. Mereka berdua adalah ahli pedang dengan atribut petir. Setelah menemukannya, bunyikan alarmnya. Pendekar pedang berpakaian hitam berlengan satu mengikuti di samping Liu Enze, tidak pergi bersama yang lain. Dia tidak terlalu kuat sejak awal. Sekarang setelah dia kehilangan lengannya, kekuatan tempurnya menurun tajam. Tujuan Liu Enze membawanya adalah untuk membantu mengidentifikasi target mereka dan menghindari kesalahan orang. Liu Enze memegang pedangnya dan bertanya dengan penuh minat, Liu Hua, seberapa kuat sebenarnya pendekar pedang berjubah putih itu? Ceritakan secara objektif. Kebencian muncul di mata Liu Hua saat dia mengingat bagaimana Xiao Chen menyerang. Kemudian dia kehilangan kendali atas ekspresinya, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sangat kuat, meskipun budidayanya tidak tinggi, teknik pedangnya sangat aneh. Saya yakin saya menilai lintasan pedangnya dengan benar. Tapi ketika dia sudah dekat, pedangku hanya mengenai udara. Bibir Liu Enze melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, dia mengubah gerakannya di saat-saat terakhir. Sepertinya dia adalah seorang ahli pedang dengan mata yang tajam dan kecepatan serangan yang cepat.
Ketika Liu Hua mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda pertama, serangannya memang cepat. Namun, bawahan ini merasa dia tidak mengubah langkahnya di saat-saat terakhir. Ekspresi Liu Enze membeku sesaat. Lalu dia berkata dengan nada bingung, karena kamu sudah menilai lintasan serangannya dan dia tidak mengubah gerakannya di saat-saat terakhir, secara logika, kamu seharusnya memblokir pedangnya. Liu Hua tahu bahwa Liu Enze curiga dia salah menilai serangan atau melakukan tipuan. Liu Hua dengan cepat menyangkal hal itu, dengan mengatakan, Tuan Muda pertama, saya jamin penilaian saya benar. Liu Enze melirik lengan Liu Hua yang hilang dan tersenyum dengan jijik. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Kamu. Setelah kosong, 8 Raja Bela Diri kelas unggul yang pergi mencari kembali dengan cepat dan mendarat di hadapan Liu Enze. Melapor kepada Tuan Muda pertama, kami tidak menemukan orang itu, semua kultivator berpakaian hitam berkata serempak saat mereka melihat ke arah Liu Enze, menunjukkan kesetiaan mutlak mereka. Ini seharusnya adalah prajurit yang sudah mati dan dilatih oleh klan Liu. Tersembunyi di dalam pohon besar, Xiao Chen melepaskan napas tertahannya dengan lega. Dia tidak takut pada 8 orang ini. Namun, dia khawatir setelah ketahuan, dia harus memperlihatkan kekuatannya, sehingga orang-orang klan Liu mengincarnya sebelum buah putih yang baru lahir matang. Liu Enze berkata dengan ragu, dia bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Kami tidak menemukan apapun. Ketika Liu Enze mendengar ini, dia tertawa keras. Dia berkata, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan satu jejak pun. Bahkan jika dia mendengar langkah kaki kita dan pergi terlebih dahulu, dia pasti akan meninggalkan beberapa jejak karena terburu-buru.